berdasarkan FR yang beredar bahwa katanya tadi saya habis tes PPG jurusan matematik, yang keluar itu ada deret kawan-kawan nih, sinonim, padanan kata nih harus tahu ya, analogi, logika yang menggunakan sebagian semua, posisi tempat kalau matematikanya ya, peluang, variasi data berkelompok, trigonometri, program linier, nilai maksimum, PTK, CTL ya, contact teaching and learning, jigsaw, aplikasi software yang biasa dipakai pada materi peluang apa gitu ya, integral statistik, karena kalau biasanya misalkan kayak kita ditanyakan sedang menjelaskan materi tentang geometri, apa aplikasi yang dipakai, biasanya itu GeoGebra gitu kan ya, untuk yang guru matematika gitu. Kemudian tambahan Kak, tadi ada soal vektor. Wah, vektor juga ada, mencari bayangan pada rotasi Y seperti X. Oh, mencari bayangan juga ada deh. Kemudian Kak, tadi soal pretest PPG yang keluar mirip banget, soal TO Kak, penalaran mirip banget untuk materi, kebanyakan materi tematik, prinsip dan tujuan katanya. Kemudian pesan berikutnya katanya nih, pretest PPG hari ini itu adalah tentang pelajari materi yang ada di kisi-kisi. Kisi-kisi jangan jauh ya, biasanya memang tidak jauh dari kisi-kisi kawan-kawan ya. Logika angka dalam matematika. Berarti deret biasanya ini. Deret. Kemudian soal mencari kecepatan rata-rata, pelajari PTK, banyak keluar nih katanya tentang PTK ya, siklus PTK biasanya ya kawan-kawan. Bagaimana membuat rumusan masalah dan lain sebagainya gitu kawan-kawan. Teori belajar nih, teori belajar itu banyak keluar ya. Ada teori belajar kontrafleksisme kayak apa? Ian Piaget atau Jean Piaget gitu ya. Kemudian peluang nih untuk matematik biasa kayaknya ya. Soal fungsi fx juga untuk matematik ya, kayak gini, fx sama dengan ax plus b. Persamaan kata berarti sinonim nih, lawan kata antonim. Jadi sinonim muncul kan nih, kemungkinan ini di semua mapel nih. Ini lawan kata ya, lawan kata jadi antonim. Antonim. Implementasi metode pembelajaran yang sesuai mapel apa ya, apakah metode apa start, misalkan ya jigsaw dan lain sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu untuk pretest PPG teman saya tadi. Semoga PPG menjadi rezeki kita semua. Amin amin gitu ya. Oke, next, apalagi nih PR-nya. Soal nggak sesuai dengan kisi yang beredar. Wah, nggak semua, mungkin ya, pasti sesuai gitu ya. Makanya saya nggak terlalu fokus ke kisi latihan soal aja gitu. Guru kelas banyak PTK yang banyak muncul. Biasanya PTK itu ada di soal ya kan. Kemudian ada iptek ya. Yang betul banget tuh teman-teman saya tadi banyak persamaan dan lawan kata. Ini banyak. Bisa buat referensi bagi yang belum tes. Oke, persamaan sinonim dan antonim berarti ya. Kemudian apalagi? Soal gitu tuh. Guru kelas banyak ini. Oke, semangat ya yang betul banget. Oke, kawan-kawan, barangkali ini FR-nya untuk sekarang ini. Maka akan berbagi tentang persamaan kata dulu ya, atau mungkin lawan kata. Nanti untuk soal peluang, soal fungsi fx, teori belajar, PTK, kalau kawan-kawan berminat maka akan buatkan gitu ya, kalau ada waktu memungkinkan. Apalagi kalau banyak peminatnya. Mudah-mudahan banyak peminatnya ya. Besok terakhir ya, sayang ya cuma 2 hari ya. Kalau banyak harinya makin bisa berbagi semuanya ini soal gitu ya. Di sini sudah dijadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol so. Ada kuat? Nggak ada ya, yang ada juga soal. Soalnya kayak gini nih, berikut adalah merupakan tahapan dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas menurut Kemis dan MC Tagar, yaitu bla bla bla. A. Merevisi perencanaan untuk siklus selanjutnya. B. Analisis data menggunakan statistik deskriptif. C. Menggunakan instrumen penelitian sesuai dengan variabel yang akan diukur. D. Indikator yang akan dicapai disesuaikan dengan aspek penelitian. Hasil penelitian tidak akan dipresentasikan di hadapan warga sekolah. Oke kawan-kawan, pertama untuk menjawab soal ini ya kita hadapi dulu dia dengan senyuman. Jadi smile first gitu ya. Solution. Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa model-model pelaksanaan ini disebut bisa dikatakan sebagai model lah. Model pelaksanaan PTK gitu ya. Model PTK lah, penelitian tindakan kelas itu ada banyak sekali gitu ya. Di antaranya ada model Kurt Lewin gitu ya. Ada, kalau kita tulis di sini boleh lah. Model PTK itu di antaranya ada yang menurut Kurt Lewin gitu ya. Kurt Lewin, kemudian ada juga yang menurut ini Kemis. Nah, ini Kemis dan MC Tagar yang kita kenal gitu ya. Kemudian juga ada beberapa orang yang menggunakan model PTK-nya itu, yang model PTK menurut John Elliot. Elliot ya, bukan John Elliot. John Elliot. Nah, kemudian ada juga nanti model Hopkins ya. Dan ada juga nanti model, kalau oke nggak apa-apa dulu saja semua ya. Nanti kawan-kawan tinggal cari referensi yang lain gitu ya untuk mengetahui apa isi atau komponen-komponen dari model PTK
yang disebutkan ini gitu ya. Kemudian juga yang terakhir ada MC Hernan gitu ya. Gitu untuk komponen-komponennya silakan nanti kawan-kawan cari referensi yang lainnya. Nah, namun yang sering digunakan oleh beberapa orang dalam kasusnya ini berarti beberapa guru gitu ya dalam membuat PTK itu adalah model penelitian tindakan kelas menurut ini nih, Kemis dan MC Tagar yang ini nih. Nah, Kemis dan MC Tagar ini yang sering dipakai itu yang kebanyakan orang pakai itu adalah menurut Kemis dan MC Tagar. Nah, menurut yang pertama ada dimulai dengan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan atau yang dikenal dengan istilah planning gitu ya. Jadi direncanakan dulu nanti PTK ini akan dilaksanakan seperti apa gitu, dirumuskan terlebih dahulu permasalahannya, kita menjadikan dia sebagai apa yang melatar belakangi suatu permasalahan sehingga perlu diangkatnya ke permukaan untuk diberikan atau dicarikan jalan keluarnya, yaitu melalui penelitian tindakan kelas gitu. Dimulai direncanakan dulu, dirumuskan di planning. Yang kedua itu adalah mengenai tindakan atau yang kita kenal dengan istilah action. Nah, percuma kita rencanakan kalau nggak ada action gitu ya, hanya teori saja tapi nggak dilaksanakan. Nah, itu nggak percuma gitu ya, harus dilaksanakan, harus ada actionnya, tindakannya. Bagaimana? Ya berarti dengan memberikan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, biasanya dalam bentuk pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode atau model pembelajaran yang kita kuasai yang akan dan disesuaikan dengan materi pembelajarannya tentunya gitu. Yang ketiga, ada kegiatan pengamatan, komponen pengamatan. Yang ketiga itu adalah komponen pengamatan atau observing. Nah, di sini observing. Dan yang terakhir itu ada refleksi, kawan-kawan ya. Komponen yang keempat itu adalah refleksi. Nah, refleksi. Nah, oke kawan-kawan, perlu kita ketahui menurut Kemis dan MC Tagar ini untuk kasus tindakan, untuk komponen tindakan dan pengamatan ini dilakukan secara bersamaan. Artinya pelaksanaan tindakan dan pengamatan itu dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu gitu. Dengan catatan dengan asumsi bahwa menurut Kemis dan MC Tagar ini dua hal ini merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana nih cara pelaksanaannya? Begini, misalkan kita akan melakukan tindakan kelas di suatu kelas A ya, di kelas A. Tentu dong kita misalkan memberikan tindakannya melalui pembelajaran misalkan. Nah, pembelajaran. Nah, itu pelaksanaannya melalui pembelajaran dalam metode apa misalkannya materi tertentu. Nah, untuk observasinya nanti akan ada beberapa orang yang berlaku sebagai observer akan ada beberapa orang yang berlaku sebagai observer gitu, pengamat ya, observer yang bertugas untuk mengamati jalannya proses pembelajaran ini gitu. Makanya itulah yang disebut dengan istilah action dan observing yang dilaksanakan secara bersamaan, tindakan dan pengamatan yang dilaksanakan secara bersamaan. Nah, jadi karena menurut MC Tagar ini ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan, makanya ini dilaksanakan secara bersamaan gitu kawan-kawan ya, kalau kita ketahui ini. Hanya menurut Kemis dan MC Tagar saja gitu ya. Yang lainnya ini dilaksanakan terpisah gitu, planning dulu direncanakan, kemudian pelaksanaan dan pengamatan dilaksanakan secara bersamaan, baru nanti direfleksi. Untuk apa? Untuk mengetahui refleksi ini fungsinya untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan apa yang perlu dipertahankan, kekurangan apa yang harus kita tingkatkan sehingga tercapainya indikator ketercapaian atau indikator keberhasilan pelaksanaan tindakan itu kelas itu sendiri, begitu kawan-kawan ya. Jadi untuk kasus soal nomor ini berarti karena yang ditanyakan ada tahapan dalam arti berarti komponen ini ya dalam pelaksanaan tindakan kelas menurut MC, Kemis dan Kemis ini adalah berarti merevisi. Nah, merevisi berarti masuknya ke sini, merefleksi berarti ini nih, merevisi perencanaan untuk siklus selanjutnya. Berarti direfleksi ini. Untuk apa tujuannya? Untuk siklus selanjutnya. Kalau indikator keberhasilan belum tercapai berarti kita lanjut ke siklus berikutnya gitu. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang A. Kalau yang B, analisis data itu tidak ada di sini ya, tidak ada analisis data. Menggunakan instrumen penelitian sesuai dengan variabel yang nggak masuk ya. Indikator yang akan dicapai sesuaikan dengan aspek penelitian. Nggak ada. Hasil penelitian tidak akan bersatu sekarang, nggak ada. Berarti itu jawabannya merevisi dalam arti merefleksi berarti di sini ya. Begitu kawan-kawan, understand? Jadi dari sini mantap.